Jika pada umumnya orang berbondong-bondong mencari destinasi wisata yang indah untuk menghilangkan penat, beberapa tempat berikut ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. Bukan menjual ketenangan, sensasi deg-degan saat berada di tempat ini justru menjadi aspek jual tersendiri yang ternyata disukai oleh para adrenalin junkie. Pemirsa, inilah 7 wisata berbahaya mengancam nyawa versi on the spot. Restoran di tengah ombak banjir. Ingin makan di luar tetapi bosan dengan suasana yang begitu-begitu saja. Mungkin restoran satu ini bisa jadi solusinya, terutama bagi pemirsa yang menyukai tantangan. Berangkat dari musibah banjir yang akhir-akhir ini melanda beberapa titik di negara Thailand, sebuah restoran di tepi sungai Chao Phraya justru merubah bencana menjadi peluang bisnis. Bertemakan banjir, restoran ini memberikan sensasi yang tak bisa ditemukan di restoran lainnya. Bagaimana tidak, Anda akan bisa merasakan deburan-deburan ombak banjir sambil memanggang daging. Walaupun terlihat tidak layak dan punya potensi membawa penyakit seperti diare, penyakit kulit, hingga DBD, tetap saja sejak mengusungkan tema banjir, restoran ini tak pernah sepi dari pengunjung. ตื่นเต้นครับสนุกดี กินไปด้วยแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยครับ Pengunjungnya menganggap makan di sini sebagai sebuah tantangan, karena Anda tak akan tahu kapan ombak akan datang dan siap menghanyutkan bangku bahkan barang-barang Anda. Tur di kota nuklir Chernobyl. Pemirsa, apakah pernah mendengar kota Chernobyl? Chernobyl adalah sebuah kota di Ukraina yang luluh lantak dan menjadi kota mati sejak kecelakaan reaktor nuklir terparah sepanjang sejarah. Namun, walaupun kota ini sudah menjadi kota mati, ternyata ia sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang merupakan tujuan dari para penantang maut. Sebelum memasuki kota, pengunjung wajib menggunakan sebuah kalung yang dapat mengukur tingkat paparan radiasi terhadap tubuh pengunjung selama berada di dalam kota. Di salah satu tepi kota mati ini terdapat zona dengan tingkat radiasi di batas aman. Zona ini menawarkan beragam spot yang bisa dikunjungi seperti museum yang menyimpan foto-foto sejarah warga Chernobyl, bangunan yang ditinggalkan, alat berat bekas penyelamatan kota, hingga kafetaria untuk para pekerja pembangkit listrik di tepi kota. Pernahkah terbersit di pikiran Anda untuk makan siang di kota yang menyimpan ancaman kematian? Jika iya, mungkin tur di Chernobyl bisa menjadi jawabannya. Wisata lumpur panas dari perut bumi. Siapa yang tak familiar dengan pemandangan ini? Lautan hitam dan luas yang menghiasi daratan Sidoarjo. Apalagi kalau bukan semburan lumpur panas yang akrab disebut dengan lumpur lapindo. Sejak pertama kali lumpur panas tersebut dikeluarkan dari perut bumi, yaitu pada 2006 lalu, hingga detik ini, semburannya bahkan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bahkan, semburannya mengakibatkan kandungan gas metana pada udara di sekitarnya semakin bertingkat setiap tahun. Walaupun dengan ancaman bahaya, seperti tanah di sekeliling lokasi lumpur panas yang rentan ambruk, hingga ancaman penyakit pada sistem pernafasan. Titik semburan lumpur panas ini masih tetap menjadi destinasi favorit di Sidoarjo. Jalur neraka di tengah dinginnya daratan es. Siapa sangka di tengah dinginnya Islandia masih terdapat gunung berapi aktif yang siap untuk menyemburkan mahmanya. Gunung bernama Fagardalsjak sejak Maret lalu telah memasuki fase erupsinya. Setelah 10.000 tahun lamanya, ia telah berdiam diri diselimuti tumpukan salju tebal. Hingga kini pun pijaran lavanya masih menghiasi Islandia. Berbeda dari fenomena erupsi gunung di belahan dunia lainnya, dengan santai, wisatawan di Islandia dapat melihat melalui jarak dekat pijaran lava panas yang turun dari lereng gunung.
Karena dinginnya suhu di sana, pijaran lava tersebut tak lama berubah menjadi komponen yang lebih padat, hingga mengeras menjadi gumpalan hitam seiring berjalannya waktu. Waduh, tapi tetap saja ya, ngelihatnya pasti bikin merinding. Gimana tuh pemirsa, berniat untuk ikut tur nonton lava panas ala Islandia? Pendakian menantang maut. Jika berbicara tentang destinasi wisata di ketinggian, maka negeri tirai bambu tak boleh lepas dari perbincangannya. Seperti destinasi jalur pendakian satu ini. Saking ekstrimnya, jalur pendakian ini bahkan sampai dinobatkan sebagai jalur terseram di dunia. Seakan diajak bermain-main dengan maut, trek pendakian Huashan ini tak hanya dipenuhi oleh jalur yang terjal, melainkan pendaki akan disuguhi beragam jenis tangga dengan tingkat keseraman yang berbeda-beda. Mulai dari tangga di sisi bebatuan yang terjal, pijakan kaki di pinggiran tebing, jembatan kayu kecil untuk menopang kaki, hingga tangga batu yang langsung menghadap ke jurang. Waduh, lihatnya aja udah bikin deg-degan dan keringat dingin ya. Pemandangan yang ditawarkan memang tak ada lawan sih. Berenang bersama makhluk terbesar di lautan. Di Antartika, ternyata terdapat sebuah hiburan yang menjadi destinasi dari para penggila kayak. Bukan hanya menawarkan pemandangan serta sensasi mengarungi lautan es, kayak di Antartika memiliki nilai jualnya tersendiri loh. Selain bisa menyaksikan aurora, paus-paus di Antartika juga menjadi daya tarik dari wisata kayak di sini. Biasanya turis akan berbondong-bondong berdatangan ke Antartika pada pertengahan tahun untuk merasakan sensasi mengarungi lautan bersama sebesar dari Laut Antartika. Katanya sih, jika beruntung Anda akan bisa bertemu dengan paus bungkuk atau humpback whale tepat di depan mata. Mengingat paus merupakan makhluk terbesar di lautan, kalau dibandingkan dengan ukuran manusia menaiki kayak, mungkin Anda akan berpikir ribuan kali sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai destinasi. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika paus tersebut muncul tepat di bawah kayak. Bukan hanya akan membalikan kayak, mungkin saja pergerakan besar dari paus bisa membuat Anda tenggelam ke lautan yang dingin. Kandang maut ala Australia. Berbeda dari orang pada umumnya yang tak ingin berada pada satu tempat dengan hewan buas, pengunjung Cage of Death justru sengaja datang untuk merasakan berenang dan bertatapan langsung dengan hewan buas. Inilah kandang maut ala Australia. Tentu saja melibatkan si buas satu ini. Sejak pertama kali dibuka untuk umum, yaitu pada tahun 2008, Cage of Death tak pernah sepi peminat. Gelas kaca yang membatasi antara pengunjung dengan sang buaya dikatakan cukup tebal dan tak bisa dihancurkan serangan buaya. Tetapi, walau demikian, tetap saja terlihat goresan-goresan pada kaca pelindung yang cukup bikin merinding ya. Untuk menikmati sensasi pacuan adrenalin bersama buaya ini, Anda harus merogoh kocek sebesar kurang lebih 2 juta rupiah. Gimana pemirsa? Tertarik untuk bertatapan langsung dengan si buaya?